Hamas amok Zionis ditutup Israel. Pasukan Palestina ini berseru warga lindungi Masjid Ibrahim di Hebron dan siap menghajar tentara Zionis. Kelompok pembebas Palestina Hamas menolak dan mengutuk dan juga akan menghajar apabila penutupan Masjid Ibrahim di Hebron untuk jamaah muslim oleh otoritas pendudukan Israel dikuasai. Organisasi itu kemudian menyerukan siapapun untuk melindungi rumah ibadah umat Islam tersebut. Dalam sebuah pernyataan, gerakan itu tidak akan membiarkan atas para pemukim untuk mengotori masjid dan melanggar kesuciannya dengan mengadakan pertemuan liburan di dalamnya. Tindakan-tindakan ini disebut menunjukkan pelanggaran mencolok terhadap kebebasan beribadah. Kami menekankan Masjid Ibrahimi adalah tempat ibadah bagi umat Islam saja, dan fakta ini dikonfirmasi oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO pada tahun 2017 dan pemukim kolonial tidak memiliki hak untuk itu, kata Hamas dan dari Middle East Monitor. Dalam pernyataan itu, Hamas meminta rakyat Palestina dan faksi untuk terus melawan pelanggaran pasukan pendudukan Zionis dan pemukim Yahudi ekstremis. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan badan-badan hak asasi manusia untuk mengutuk dan mengkriminalisasi pelanggaran Israel dan mendukung rakyat kami, tanah dan tempat suci Islam, katanya. Baru-baru ini Israel juga dikecam oleh organisasi-organisasi Islam internasional dan dunia atas penodaan kepada Al-Quran oleh pemukim Israel di tepi barat yang diduduki. Pemukim Israel merobek dan membakar salinan buku di kota tua Al-Khalil di tepi barat selatan pada Senin lalu dan memicu kemarahan warga Palestina dan Arab. Al-Azhar mengecam terorisme ekstremis dari entitas Zionis Yahudi karena penistaan itu. Mereka menambahkan tindakan itu menunjukkan kebiadaban Zionis, termasuk juga terorisme dan rasisme yang penuh kebencian di tengah kebisuan masyarakat internasional dan kegagalan untuk memainkan peran serius untuk warga dan juga tanah Palestina. Ngeri, Hamas menghukum mati 5 warga Palestina palsu yang ternyata berkolaborasi dengan Israel dan menjadi mata-mata Zionis. Gerakan Hamas mengumumkan pada 4 September telah menjatuhkan hukuman mati kepada 5 warga, termasuk 2 orang yang karena telah berkolaborasi dengan Israel. Hukuman mati untuk kerjasama adalah yang pertama dijatuhkan di wilayah pesisir Palestina dalam lebih dari 5 tahun. Pada Minggu pagi, pengkhianat itu dijatuhi hukuman mati karena bekerja sama dengan Zionis Israel, kata Hamas dalam pernyataannya dikutip dari Al Jazeera. Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa para terdakwa sebelumnya telah diberikan hak penuh mereka untuk membela diri. Kementerian Dalam Negeri Hamas memberikan inisial dan tahun kelahiran 5 orang itu yang telah dieksekusi, tapi tidak memberikan nama lengkap. Orang yang dieksekusi itu terbukti bekerja sama dengan Israel adalah seorang yang lahir di tahun antara 78 hingga 1968. Pelaku diketahui dijatuhi hukuman mati karena memasok Israel dengan informasi intelijen yang menyebabkan warga sipil menjadi sasaran dan dibunuh oleh Zionis di tangan pasukan penjajah itu, tambah pernyataan itu. Sementara itu, 3 pelaku lainnya dijatuhi hukuman mati secara bersamaan. Sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007, pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada puluhan orang yang teridentifikasi melalui ataupun melakukan kolaborasi. Hamas telah menjadi pemimpin de facto jalur Gaza sejak 2007 setelah mengalahkan dominasi Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas dalam pemilihan parlemen. Hamas kemudian melakukan ataupun mengeluarkan Fatah dari Gaza ketika partai sekuler itu menolak ataupun mengakui hasil pemilihan parlemen.
Hamas dan Fatah telah memerintah wilayah Palestina yang diduduki di jalur Gaza dan satunya di tepi barat masing-masing sejak saat itu. Hamas didukung mayoritas rakyat Palestina. Sementara keduanya dikabarkan kini dalam kondisi baik dan dibantu Rusia untuk mengatasi segala ancaman dari Israel. Israel serang Suriah, Hizbullah serang balik. Zionis khawatir aksi balasan mengerikan Hizbullah karena Israel melakukan penyerangan di Quneitra, Suriah. Rezim Israel mengambil langkah pengamanan ketat atas aksi balasan dari Hizbullah setelah sebelumnya terjadi serangan tentara negara Zionis itu di wilayah perbatasan Quneitra, Suriah Selatan. Sebuah tank Israel yang ditempatkan di Golan kemarin menembaki desa Al-Hamidiyah di pinggiran Quneitra. 2 warga sipil terluka setelah artileri itu menembaki sebuah desa. Di sisi lain, tentara Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan di Quneitra, Suriah yang digunakan Hizbullah untuk pengawasan, namun gagal. Israel malah menggempur sebuah desa tak berdosa hingga ada 2 warga sipil yang terluka. Menurut situs Rusia Sputnik, sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa setelah serangan tentara Israel di Quneitra, militer Israel memantau kemungkinan pergerakan Hizbullah di berbagai daerah pendudukan. Tentara Israel telah menerbangkan helikopter dan pesawat pengintainya di atas wilayah Quneitra. Kekhawatiran Zionis makin memuncak karena Hizbullah tidak akan segan-segan merontokkan semua pertahanannya di sana. Sementara itu, pemerintah Suriah telah berulang kali mengumumkan bahwa rezim Zionis dan sekutu regional dan baratnya mendukung kelompok Tahfiri yang kelompok teroris yang memerangi Damaskus.